salah satu kewajiban yang diwajibkan kepada kita, yaitu sholat isya secara berjamaah. Sedikit saya ingatkan pada saya pribadi dan jamaah sekalian, bahwasanya suatu hari Rasulullah SAW pernah melihat salah seorang sahabatnya itu senantiasa terlambat. Ada yang mengatakan, dijelaskan para ulama, terlambat ini ada yang mengatakan terlambat dalam sholat, ada yang mengatakan terlambat fi akhdil ilmi, yaitu di dalam mengambil ilmu dari Rasulullah SAW. Maka ketika melihat pada diri sahabat tersebut seringnya terlambat, baik di dalam sholat berjamaah maupun di dalam menuntut ilmu, maka Rasulullah SAW pun mengatakan dalam sebuah hadisnya, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhirahumullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Senantiasa satu kaum itu terus-menerus terlambat, maka Allah SWT pun akan menjadikan mereka terlambat. Artinya Allah SWT akan menjadikan dari setiap urusannya, dari urusan-urusan kebaikan, dia akan senantiasa diakhirkan oleh Allah SWT. Bahkan dalam riwayat Abu Dawud, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda berkaitan dengan permasalahan ini, la yazalu rajulu, ya, akan senantiasa atau terus-menerus seorang laki-laki itu yata'akhkharu fi shaffil awal, yang ia terlambat di shaf pertama. Artinya dia senantiasa atau tidak memperhatikan ketika sholat jamaah itu di dalam shaf pertama, maka hatta yu'akhirahu Allahu fillah, sampai Allah SWT memberikan balasan berupa terakhirnya dia di dalam neraka. Ya, ini balasan yang sangat mengerikan. Ketika seseorang itu terbiasa dengan keterlambatan di dalam sholat berjamaah, di dalam menuntut ilmu, datang menuntut ilmu, maka Allah SWT akan mengakhirkannya pula. Urusan-urusan di setiap kehidupannya Allah akan akhirkan. Dia akan luput dari kebaikan-kebaikan tersebut. Bahkan ketika di akhirat, maka Allah SWT pun akan akhirkan dia di dalam neraka. Ada yang menjelaskan hatta yu'akhirahullahu finnar, maksudnya adalah ketika seorang tersebut harus mampir dulu di neraka sebelum dia masuk ke dalam surga. Artinya dosanya harus dibersihkan dulu. Akan tapi karena dia punya kebiasaan mengakhirkan di dalam sholat berjamaah, maka Allah SWT pun akan mengakhirkan dia dari keluar dari api neraka tersebut. Artinya harusnya dia sudah keluar, tapi karena perbuatannya mengakhirkan sholat berjamaah, mendapatkan shaf pertama, itu dilakukan dengan sengaja dan itu berulang kali, maka Allah SWT pun akan mengakhirkannya untuk keluar dari api neraka. Artinya ditambah lamanya di dalam api neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu ini merupakan pengingat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian, hendaknya ya kita mawas diri, introspeksi diri kita masing-masing. Jangan sampai urusan sholat kita itu terkalahkan dengan
urusan duniawi kita. Sebagaimana banyak orang mengatakan, dan ini apakah ini amanah benar, bahwasanya kalau engkau ingin diperbaiki oleh Allah urusan duniamu maupun akhiratmu, maka perbaiki urusan sholatmu. Dan ini ucapan yang sangat benar sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu hendaknya kita jaga sholat kita. Kalau memang tidak ada uzur, kita bersegera di dalam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian juga ketika kita ingin menuntut ilmu, maka kita usahakan jangan sampai kita senantiasa terlambat dari menuntut ilmu, karena setiap ilmu itu pasti memiliki faedah. Dan kalau seseorang sering terlambat, maka dia akan luput dari faedah ilmu tersebut. Ya. Karena bisa jadi ketika dia luput dari faedah satu ilmu, maka bisa jadi dia akan salah di dalam memahami apa yang disampaikan oleh gurunya, dikarenakan terlambat datang. Baik, jemaah rahimani wa rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita sampai pada bab al-mu'alaqah, yaitu tentang ta'aluk, yaitu berpelukan dan beradu leher dengan saudara kita yang kita temui. Ya, berpelukan ini yang sesama jenis, ya. Kita nggak membahas dengan yang lain jenis, karena yang lain jenis jelas musafahah saja diharamkan, artinya salaman saja diharamkan dengan lawan jenis, apalagi mu'anaqah berpelukan. Baik. Oleh karena itu di sini mu'allif rahimahullah mengatakan wala ba'sa bil mu'anaqah, dan tidak mengapa dengan mu'anaqah, yaitu berpelukan dengan saudaranya. Di hadits Anas, disebabkan ini karena adanya hadits dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, kana ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam idza talaqu tasafahu wa idza qadimu min safarin ta'alaqu. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala menyatakan bahwasanya dahulu sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, apabila mereka saling bertemu, mereka bersalaman. Dan apabila di antara mereka ada yang datang dari safar, dari perjalanan jauh, ta'anaku, maka mereka saling berpelukan dengan orang yang menyambutnya. Walamma qadima Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan ketika Ja'far bin Abi Thalib datang dari Al-Habasyah, min Al-Habasyah, talaqahu Nabi sallallahu alaihi wasallam wal tazamahu ay anaqahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun memeluknya atau menemuinya kemudian memeluknya. Wa qabbala ma baina ainihi, dan bahkan Nabi alaihi salatu wasallam mencium di antara dua matanya, artinya di keningnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Ini menunjukkan bahwasanya al-mu'anaqah, yaitu ta'aluk, ini ada pensyariatannya, ya. Kemudian wal mu'anaqah tanqasimu ila qismain, maka di sana ada pembagian tentang ta'aluk, ya. Bagaimana hukum berpelukan ini? Al-awwal, yang pertama, kondisi yang pertama, an yakuna ba'da al-qudumi minas safar, bahwasanya
setelah dilakukannya mu'anaqah tersebut setelah datang dari safar. Artinya orang yang datang dari bepergian jauh kemudian disambut oleh orang yang di tempat tinggal tersebut, kemudian terjadilah mu'anaqah, ya, berpelukan. Au ba'da tulil ghaibah, atau setelah tidak bertemu lama. Ya, jadi ada dua keadaan. Fal mu'anaqatu mustahabatun, maka mu'anaqah yang seperti ini disunahkan. Ini disunahkan. Jadi yang pertama, kondisi pertama, misalnya kita habis pergi ke Jakarta kemudian pulang, kemudian bertemu dengan teman kita di sini di Pucang Sawit. Setelah itu kita salam, assalamualaikum, kemudian salaman, kemudian kita berpelukan. Itu tidak ada, itu disunahkan. Ini sunnah. Kondisi yang kedua yang disunahkan juga, yaitu ketika tidak bertemu lama, bukan dalam keadaan safar. Ya, kalau dalam keadaan safar bisa jadi tidak bertemunya cuma sehari. Jakarta Solo paling 1 jam, ya. 1 jam ataupun lebih sedikit lah taruhlah, ya, tidak ada 1 hari, ya. Setelah bepergian kemudian berjumpa masih hari yang sama, maka ta'alum atau mu'anaqah, kita lakukan mu'anaqah, maka ini sunnah. Yang kedua, ketika lama tidak bertemu, mungkin satu kampung, tapi karena kesibukan masing-masing, ya, akhirnya nggak ketemu. Ya, satu jamaah di Sabilillah, satu di Masjid Atik, ya, atau satu di Masjid Abdurrahman, atau di Masjid At-Taqwa, ya, lama nggak ketemu, ya, karena aktivitas masing-masing yang menyibukkan. Akhirnya sudah berapa bulan nggak ketemu, Masya Allah, assalamualaikum ya akhi, gimana kabarnya, ya. Terus kemudian dia berpelukan, ya, maka ini juga sunnah. Akan tapi kadar tulul ghaibah ini para ulama tidak menjelaskan, karena memang dalam hadis tidak dijelaskan kadar ghaibahnya. Maka ketika dijelaskan, maka ya'udu ila ya kembali kepada kebiasaan, ya. Artinya kalau misalnya 1 bulan sudah biasanya dianggap lama, ya sudah, tidak ada masalah. Lakukan mu'anaqah, sunnah, ya. Kalau 1 bulan belum dianggap lama, 2 bulan, 3 bulan baru dianggap lama, ya, 4 bulan, ya, maka ya itu sesuai dengan kondisi kebiasaan masyarakat masing-masing, ya. Dari kadar tulul ghaibah, yaitu kadar lama berjumpanya itu berapa hari atau berapa bulan. Baik, ini kondisi yang pertama, ya, yang disunnahkan mu'anaqah. Al-thani, yang kedua, an la takuna kadzalik, ya, bahwasanya mu'anaqah dilakukan tidak pada kondisi yang di atas, ya, yakni al-ghaibah laysat ba'idah. Kondisinya dia tidak ketemu, tapi tidak ketemunya sebentar, ya, secara tidak lama, cuman 1 minggu gak ketemu, ya. Walaysa hunaka qulubun minas safar, dan tidak pula dia datang dari safar, ya. Jadi kondisi yang kedua ini bersebalikan dengan kondisi yang pertama, tidak datang dari safar, kemudian waktu tidak ketemunya gak lama, ya, sehari 2 hari itu kan biasa, waktu gak ketemu ya biasa, ya. Misalnya biasanya sholat jamaah di Masjid Sabilillah, tapi 1-2 hari ini kok gak kelihatan, ya, orang kita wong ini boleh ketemu terus kemudian melakukan mu'anaqah, maka hukumnya bagaimana, ya. Maka di sini dikatakan fahal tukrahu aw tubah, apakah mu'anaqah ketika dilakukan pada waktu itu dimubahkan atau dimakruhkan? Qala ba'dul ulama, berkata sebagian ulama tubah, wa qala ba'dul tukrah. Sebagian ulama mengatakan dibolehkan, ya,
boleh-boleh saja, dan sebagian mengatakan dimakruhkan. Ya, sebagian dimakruhkan. Ya, berarti di sini ada khilaf. Ya, ini ada khilaf dari para ulama. Yang sebenarnya mu'anaqah itu para ulama Al-Hanafiyah dan juga Malikiyah itu mengatakan makruhun mutlak, yaitu mu'anaqah itu makruh secara mutlak. Mau datang dari safar, mau gak ketemu lama, ya, kondisinya apapun, berpelukan itu makruh. Ya, mutlak, pokoknya makruh, gak boleh. Ya, dilarang, tapi larangannya makruh. Dan memang ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, bahwasanya Rasulullah SAW pernah ditanya sahabat, wahai Rasulullah SAW, bahwasanya aku ketemu dengan seorang laki-laki, apakah aku boleh membungkuk menyambut dia? Maka Rasulullah mengatakan la, tidak. Apakah boleh aku yaitu u'anuhu, aku untuk mu'anaqah memeluknya? La. Apakah aku boleh uqabbiluhu, aku menciumnya? La, tidak boleh. Kemudian dia mengatakan, lalu bolehkah aku usafihu, yaitu aku menyalami dia? Nah, ya. Maka berangkat dari hadis ini, imam dari kalangan Hanafiyah dan juga Malikiyah itu sepakat bahwasanya mu'anaqah dimakruhkan dikarenakan hadis tersebut. Adapun Imam Syafi'i itu mengatakan sunnah. Ya, Imam Syafi'i mengatakan sunnah ketika datang dari safar dan tidak bertemu lama. Ya, dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Khalid Al-Utsaimin hafizallahu di sini. Ya, dan ini yang memang pendapat yang kuat. Ya. Adapun Imam Ahmad Al-Hambali, ya, itu disunnahkan secara mutlak. Ya, disunnahkan secara mutlak. Tapi dengan syarat itu dalam perkara agama. Dalam perkara agama. Maksudnya gimana? Artinya dia ketika bertemu dengan saudaranya boleh kapan saja dia mu'anaqah. Dia peluk saudaranya, salami, kemudian berjabat tangan, kemudian dipeluk saudaranya, boleh. Ini sunnah secara mutlak, tapi diikat dengan dalam perkara agama. Adapun perkara dunia enggak boleh. Ya, perkara dunia Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala itu tidak boleh. Ya. Misalnya dia ketemu dengan seorang ustaz, ya, boleh walaupun dia ketemu tiap hari, tidak ada masalah, tetap disunahkan. Bertemu dengan kedua orang tuanya tiap hari, ya, baru berpisah, mungkin orang tuanya hari jualan, pulang dipeluk, disalami, boleh. Karena ini dalam masalah agama. Ini perintah untuk birrul walidain, bertemu ulama, bertemu temannya satu jamaah di masjid misalnya, boleh. Ya, tapi kalau dia dalam masalah duniawi, ya, dia istilahnya ketemu temannya karena dia temannya ini kaya raya, ya. Dia harapan dia biar dia istilahnya kecipratan dunianya istilahnya. Ya, tak api iki mergo istilahnya iso tak arep iso modal. Aku mulai butuh modal kerja ben iso dikei tak api. Iki pos-posane akeh. Iki ben aku ketok sayang karo dhewe. Ini masalah duniawi, seperti ini enggak boleh. Ya. Tapi kalau itu masalah agama, ya, karena dia orang yang taat, dia ustaz atau dia kedua orang tuanya, ini
disunnahkan secara mutlak oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala. Ya. Baik. Wala yadhhab wallahu a'lam anna hadhihi min umuri 'adat wal aslu fi dhalika al-ibahah lakin idza turikat tanassuhan fa hadha thayyibun. Maka yang yang lebih tampak di sini kata beliau, wallahu a'lam, Allah yang lebih mengetahuinya, bahwasanya perkara-perkara seperti ini tentang mu'anaqah ini perkara adat dan asalnya adalah mubah, ya. Akan tapi apabila itu ditinggalkan tanazzuhan, yaitu dalam rangka menjaga diri, ya, fahadha thayyibun, maka ini baik, ya. Karena kalau sering, ya, mu'anaqah itu kalau sering itu juga terkadang bisa menimbulkan syahwat, ya, terkadang bisa menimbulkan syahwat. Apalagi sekarang ini lagi marak LGBT, ya, seperti itu, ya. Kalau sering-sering ketemu sering-sering walaupun sama jenis itu bisa menimbulkan syahwat. Ya, berbeda kalau mu'anaqah itu dilakukan dalam kondisi tadi lama nggak ketemu atau dia memang menyambut saudaranya yang datang dari safar, dari bepergian yang jauh. Ya, ini berbeda kondisinya. Ya, makanya pendapat dari Imam Syafi'i wallahu a'lam ini lebih kuat, ya, yaitu disunahkan ketika dia datang dari safar dan juga lama tidak bertemu. Ya, adapun kalau setiap hari dilakukan maka ini paling tidak hukumnya makruh, ya, dimakruhkan karena untuk menghindarkan dari hal yang tidak diinginkan. Adapun larangan Nabi SAW, maka di dalam mengambil kesimpulan hukum kita tidak mengambil satu dalil, karena di sana ada dalil yang lain. Seperti tadi sudah dibawakan oleh penulis di sini, bahwasanya Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala itu ketika datang dari Habasyah ketika hijrah pertama dari Makkah ke Habasyah, Ethiopia, maka kemudian ketika datang maka Nabi SAW senang kemudian menyambutnya, kemudian beliau pun melakukan ta'alum dengan Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, ya. Maka digabungkan bahwasanya yang dilarang Nabi SAW dalam hadis, ya, yang saya bacakan tadi, bahwasanya itu yang dilarang ketika dia bertemu dengan laki-laki tersebut atau dengan orang yang dia temui tersebut bukan dalam dua kondisi, yaitu bukan dalam keadaan safar dan bukan dalam keadaan dia tidak berjumpa lama. Artinya sering dia berjumpa, ya, mungkin tiap hari berjumpa atau tidak berjumpa tapi hanya sehari dua hari, tidak dikatakan lama. Maka ketika seperti ini masuk kepada larangan Nabi SAW untuk melakukan ta'aruf. Adapun yang disunahkan secara mutlak dan selamanya itu adalah musafahah, yaitu bersalaman. Adapun bersalaman, para ulama sepakat ini sunnah daimah, yaitu sunnah yang selamanya. Artinya kamu salaman tiap hari mau 10 kali ketika bertemu dengan temanmu, dengan teman yang sama, itu tetap disunahkan, ya. Ketemu di masjid 5 kali sehari ketika sholat rawatib, salam terus ketika bertemu, ini sunnah, ya, terus disunahkan, ya. Makanya dikatakan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, as-sunnah ad-daimah. Musafahah itu sunnah daimah, sunnah yang terus menerus, ya, tidak dibatasi dengan waktu sebagaimana pembahasan mu'anaqah di sini. Baik. Jadi tadi, ya, mu'anaqah disunahkan ketika
datang dari safar dan tidak bertemu dalam jangka yang lama, sesuai dengan lamanya itu sesuai dengan uruf, dengan kebiasaan, ya. Makanya ada yang membatasi 40 hari, ada yang lebih sesuai dengan kebiasaan di tempat masing-masing. Adapun kalau tiap hari dilakukan maka ini makruh, ya. Baik. Kemudian berkata mu'allif rahimahullah wa taqbilir ra'si, dalam pembahasan mencium kepala, wal yadi, dan tangan, liman yakunu min ahli din, bagi orang yang memiliki kedudukan di dalam agama, awil ilmi, atau ahlul ilmi, au kibari sinni, atau orang yang lebih tua, fil Islam, di dalam Islam. Jadi di sini penulis membawakan tentang masih berkaitan dengan kalimat wala ba'sa, artinya tidak mengapa, bil mu'anaqah, dengan berpelukan tadi, wa taqbilir ra'si, ini masih diikutkan ke kalimat wala ba'sa tadi. Jadi tidak mengapa mencium kepala, mencium tangan bagi orang yang memiliki kedudukan di dalam agama, atau dia ahlul ilmi, para ulama, atau orang yang tua di dalam Islam, ya. Al-Yahudu qabbalu yad Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rijlaihi. Orang-orang Yahudi pernah mencium tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kedua kakinya, ya, dan kedua kaki beliau alaihi salatu wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Walaupun hadis ini dinyatakan dhaif oleh Syekh Al-Albani, tapi kebanyakan ulama itu mensahihkan hadis ini, ya. Kebanyakan ulama mensahihkan hadis ini, dan itu ulama mutaqaddimin, ulama yang terdahulu. Ini sudah menguatkan hadis ini, yaitu kisahnya ketika orang-orang Yahudi, dua orang Yahudi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya tentang ayat atau tanda-tanda yang jelas di dalam Islam yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membuktikan dia itu nabi atau bukan. Maka kemudian dalam hadis itu disebutkan bahwasanya Nabi menjelaskan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, dua orang Yahudi tersebut. Maka kemudian dua orang ini pun mencium tangan Nabi dan juga mencium kaki Nabi alaihi salatu wasallam, dan Nabi tidak mengingkari, ya, dan Nabi tidak mengingkari. Kemudian keduanya ini bersyahadat, ya. Setelah dijawab kemudian bersyahadat, nasyhadu annaka nabiyyun, ya, kami bersaksi bahwasanya engkau ini benar-benar nabi, ya. Kemudian mencium tangan dan juga dua kaki beliau alaihi salatu wasallam. Dan hadis yang digunakan dalil tentang masalah ini bukan hanya ini saja, dan ternyata banyak, ya, perbuatan para sahabat tentang mencium tangan, mencium kepala, mencium kaki, ya. Tapi nanti akan dijelaskan, jangan salah paham dulu, ya. Wa Abu Ubaidah radhiyallahu anhu qabbala yada Umar bin Al-Khattab, dan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu pernah mencium tangan Umar bin Al-Khattab, ya. Dan Umar bin Al-Khattab tapi enggan. Di dalam lengkap dalam hadis ini Umar bin Al-Khattab enggan. Kemudian Abu Ubaidah ingin mencium kakinya, Umar bin Khattab langsung mengatakan, kalau engkau cium tangan saja saya gak ridho, apalagi ini, ya, apalagi ini, artinya apalagi cium kaki, gitu. Tapi ini dijadikan dalil tentang bolehnya mencium tangan dan juga kaki, itu dikarenakan Umar bin Khattab itu karena tawadhu'nya beliau alaihi salatu radhiyallahu ta'ala, bukan karena beliau melarang.
ya, karena Nabi sendiri alaihissalatu wassalam dicium kakinya, ya. Tapi karena ketawaduan Umar bin Khattab, makanya Umar bin Khattab untuk dirinya sendiri beliau tidak ridho. Dan perbuatan Abu Ubaidah, ya, Ibnu Jarrah ini menunjukkan adanya suatu hal yang menjadi hal yang lumrah, mencium tangan dan kaki di kalangan para sahabat. Ya, makanya beliau mencium tangan dan kaki Umar bin Khattab walaupun tidak diperbolehkan. Artinya itu perbuatan itu sudah lumrah di kalangan sahabat, ya. Dan itu memang banyak dalil, ya. Ini juga yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid tentang hukum cium tangan, kepala, kemudian kaki, ya, bagi orang yang soleh atau kedua orang tua, ya. Wala yakhlu takbir yad wal ra's min amrayn, dan tidak lepas menciumkan tangan, kepala ini dari dua perkara, tidak lepas dari dua perkara. Kita tambahkan juga termasuk mencium kaki, ya, karena ini satu hukum nanti. Al-awwal, yang pertama, an yuf'ala ala sabilil ihtiram wa taqdir li ahli al-fadl wal haqq kal alim wal walid wal kabir fi sin fa hadha mustahabun. Yang pertama yaitu dilakukan, yaitu mencium tangan atau kepala atau kaki tadi ala sabilil ihtiram, dalam rangka memuliakan, wa taqdir, dan memberikan kedudukannya yang semestinya di ahli fadl, bagi orang yang memiliki kedudukan, wal haq, dan orang yang memiliki kebenaran, artinya dia orang yang lurus, kal alim, seperti orang yang memiliki ilmu, wal walid, ya, atau orang tua, wal kabir fisin, atau orang yang sudah tua, ya, fahada mustahabun, maka ini sunnah, ya. Jadi ya, cium tangan, ya, kemudian mencium kepala, bahkan mencium kaki, ini dikatakan sunnah. Tapi dengan catatan niatnya adalah ihtiram, ya, niatnya adalah ihtiram atau dalam rangka menghormati. Baik. Kemudian yang kedua, al-thani an yakuna ala sabilil musana'ah wal mujamalah wa tazalluf wa nahwi dzalik. Yang kedua dilakukan itu dalam rangka musana'ah, yaitu basa-basi, mujamalah, ya, bermanis muka, ya, wa tazalluf, yaitu dalam rangka menjilat, ya, cari muka, ya. Fahada yukrah, maka ini dilarang, dibenci. Wa qaddara Ibnu Taimiyah rahimahullah anna sahabata radhiyallahu anhum lam yakunu ya'tadunahu. Dan bahwasanya Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan bahwasanya para sahabat itu mereka tidak menjadikan hal ini kebiasaan. Jadi cium tangan, cium kepala, cium kaki itu tidak dijadikan kebiasaan, hanya sesekali. Makanya Syekh bin Baz ketika ditanya juga seperti itu. Fi ba'di ahyan, kalau itu dilakukan di sebagian keadaan, maka fahada min makarimil akhlak, karena maka ini termasuk akhlak yang mulia. Bahkan Shalih Fauzan, baru tadi saya dengarkan video beliau ditanya tentang takbirul qadam al-walidain, yaitu mencium kaki kedua orang tua, ya. Maka beliau menjelaskan bahwasanya fala ba'sa bihi, ini tidak mengapa, tapi dengan syarat posisinya jangan sampai takalluf, ya, jangan sampai memberatkan dan menunjukkan dipaksakan.
Seperti apa beliau contohkan, misalnya orang tua berdiri, kita berdiri. Kemudian kalau kita ingin mencium kakinya, kita harus ruku. Maka ini la yajuz kata beliau, nggak boleh. Karena nggak bolehnya posisi kita harus ruku. Seperti orang ruku, dan ruku itu lillah katanya. Ruku lillah, ruku itu lillah, yaitu untuk Allah Subhanahu Wa Taala saja. Adapun yang dibolehkan, misalnya kata beliau, misalnya orang tua kita duduk, kita pun duduk. Ya, kita duduk. Misalnya kita duduk, orang tua kita mungkin duduk di atas kursi. Kita juga kan dalam rangka sopan santun sama orang tua, wong tua ning duwe ning dhuwur, awake dhewe ning isor. Ora kok awake dhewe ning dhuwur, wong tua ning isor kaya isor. Iki jenenge ora sopan. Ya, tapi ketika orang tua di atas, kita di bawah, maka ketika posisi kita dekat dengan kakinya, maka kita cium kakinya. Dalam rangka kita ihtiram dan birrul walidain. Ya, maka ini dikatakan para ulama min makarimil akhlak. Ini juga termasuk difatwakan oleh Syekh bin Baz, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kemudian Syekh Abdul Muhsin, ya, Al-Abbad Al-Badr, hafizahullah taala. Ya. Ketika Syekh Abdul Muhsin ditanya tentang ketika beliau mengajar, kemudian ditanya oleh seorang laki-laki yang mengatakan, ya Syekh, saya ini disuruh untuk kepada dengan orang tua saya itu untuk paling tidak mencium kakinya, ya, mencium tangan dan kaki. Maka Syekh mengatakan lakukan, ya, lakukan saja, karena ini termasuk akhlak yang mulia dan ini termasuk birrul walidain, ya. Dan Syekh Shalih Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, ya, ini juga memfatwakan seperti itu setelah mengumpulkan dari dalil-dalil dan pendapat ulama, ya, karena memang ini ada khilaf dari para ulama tentang takbirul qadam, yaitu mencium kaki. Tapi ini dibatasi, yaitu pada orang-orang yang memiliki kedudukan di dalam agama, ya, para ulama, ustaz, ya, kemudian orang tua, ya, seperti itu. Tapi kalau untuk tujuan duniawi, ya, kita tahu ada orang yang pangkatnya, masya Allah, kita harapkan kebaikannya, lalu kita cium kakinya, cium tangannya, maka ini nggak boleh, ya, tidak diperbolehkan, ya. Dan ini tidak ada khilaf dari masalah ini tentang ketidakbolehannya mencium tangan, kaki bagi orang selain yang memiliki kedudukan di dalam agama, ya. Baik, jadi hal tersebut itu adalah sesuatu yang baik dan merupakan akhlak mulia. Akan tapi sebagaimana yang dikatakan Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini lam yakunu ya'tadunahu, bahwasanya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu tidak menjadikan satu kebiasaan, ya. Walihada qala Sulaiman bin Harb, maka dari itulah Sulaiman bin Harb itu mengatakan hiya as-sajdatu sughra, yaitu mencium tangan itu termasuk sujud kecil, ya. Wa karihahu al-Imam Malik rahimahullah, dan Imam Malik membencinya, ya. Tapi perlu dijelaskan di sini as-sajdatu sughra itu maksudnya bukan takbirul yad, ya, tapi sujud fil yad, ya. Ini perlu kalimat as-sajdatu sughra. Setelah saya lihat dari penjelasan Syekh bin Baz rahimahullah, maksud sajdatu sughra itu adalah memegang tangan, terus kemudian kita tempelkan tangan yang kita pegang itu ke kening. Ini namanya sajdatu sughra. Kalau ini Syekh bin Baz mengatakan haram, ya, mengatakan haram. Tapi kalau takbir
ya mencium tangan itu ya dicium dengan bibir. Ya, kalau tangan ditempelkan di kening itu namanya bukan mencium. Ini namanya as-sujud, ya, sujud filia, yaitu sujud di atas kepala. Karena ini kan tempat sujud. Anggota badan kita yang kening ini kan anggota badan sujud. Ini yang dinamakan sajadatul sughra itu, bukan mencium tangannya. Kalau mencium tangan ini tidak mengapa, ya, asalkan tidak sering, ya. Kemudian dilakukan kepada orang-orang yang memang memiliki keutamaan dari sisi agama, ya, gurunya, ustadznya, ulama, ya, atau orang tua, ya, atau orang yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, seperti para pemimpin yang adil, ya, yang mengayomi masyarakatnya. Ini boleh untuk dicium tangannya. Bahkan sekali dicium kakinya. Makanya kalau kita punya orang tua, ya sekali-kali cium kakinya, ya, sekali-kali cium kakinya. Apalagi kan kita sering posisi kita dengan orang tua duduk sejajar, atau orang tua pas di atas kursi, ya, kita duduk, ya, ya mungkin kita habis ngobrol, mau pamit pulang ke rumah sendiri misalnya, ya, kita pamit cium tangan, kemudian cium kaki, tambah cium kening, ya, tidak ada masalah. Ini merupakan min makarimil akhlak sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ya. Baik. Oleh karena itu di sini Syekh Shalih Al-Munajjid hafizallahu taala memberikan beberapa syarat, ya, di dalam mencium tangan atau mencium kaki. Yang pertama, an yakuna hadza takbir lil walidaini wa halil ilm. Bahwasanya cium tangan atau kaki ini dilakukan bagi kedua orang tua dan ahlul ilmi, yaitu orang yang punya ilmu. Wa qad sabaqa naqlu an Syaikhan Al-Utsaimin wal Abbad ma yu'addi dzalika. Dan sungguh telah terdahulu nukilan dari dua syekh, yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan juga Syekh Abdul Razak, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, ya, yang itu menguatkan dari pendapat tentang bolehnya mencium tangan dan juga mencium kaki. Syarat yang kedua, an yakuna takbir qurbatan ila Allah. Bahwasanya cium tangan atau cium kaki itu diniatkan dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. La lidunya yusibuha wala ma'adulin yalhiquhu. Tidak, bukan karena dunia yang ingin dia capai ataupun karena kerendahan kepada orang yang dia cium tersebut. Jadi bukan merendahkan diri kepada orang yang kita cium, bukan karena kita menginginkan harta benda dari orang tersebut. Mentang-mentang dia orang kaya, kita cium tangan kakinya, ya, oke, itu persenannya akeh, tidak, ya. Mentang-mentang itu juragane dhewe, wah iki akeh lomo, juragane gampang di jari duit nek diperlakukan kaya rojo istilahnya. Nah, maka cium tangan, cium kaki, ya. Tapi ini nggak boleh kalau seperti itu. Jadi harus qurbah, benar-benar itu qurbah lillah, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Al-Mujmu' Syarh Al-Muhadzab, ya. Dan beliau mengatakan wa taqbilu ra'sihi wa rijlihi kayadihi, dan mencium kepala dan juga kaki itu sama dengan mencium tangan. Jadi hukumnya sama, ya. Kemudian syarat yang ketiga, an la yuf'ala hadha takbir ma'a man yahrisu alaihi. Ini penting, ya. Wa
takbili rijlaihi. Tidak boleh mencium dari 3 hal tersebut, yaitu kepala, kemudian kaki, kemudian tangan. Itu tidak boleh dilakukan kalau orang yang dicium tersebut punya hirs, punya semangat, punya keinginan untuk dicium. Ini nggak boleh justru. Ya, jadi karena yang mau ngerti, ini ustaznya kok disalami langsung dijok kayak gini ya. Kiai ini salaman langsung dijok kayak gini ya. Ini malah orang itu Pak. Ya, bukan asal. Makanya yang ngerti kiai, ngerti ustaz, ngerti ulama, salaman kok langsung dijok kayak gini ki. Ah, ki nandake wis. Iki sing semangat kono. Ya, ini syaratnya. Tidak boleh dilakukan cium tangan, cium kepala, atau cium kaki. Nanti ketemu sikile dijok kene ngarep iki. Oh, aku bener. Santen tok ya. Masya Allah. Ini nggak boleh, ya. Jadi syaratnya orang yang dicium itu tidak ada hirs, tidak ada semangat untuk dicium. Makanya Umar bin Khattab ketika mau dicium Abu Ubaidah Ibnu Jarrah, ya, itu nggak mau, ditarik tangannya. Mau dicium kakinya juga nggak mau. Bahkan dia mengatakan, saya cium tangan saja, kamu cium tangan saya nggak ridho, apalagi cium kaki. Sampai sedemikian. Bukan berarti beliau mengharamkan, tapi beliau sendiri tawaduknya seperti itu. Justru orang seperti ini itu berhak untuk dicium. Tapi kalau orang yang baru tangan terus dijoknya tangan jok, isi joknya baru iki surah pantes. Nah, makanya dikatakan lam yastahiq wa taqdiruha. Orang seperti ini nggak berhak untuk dicium. Ya, dan sekarang ini banyak seperti itu. Ya. Sekarang ini banyak seperti itu. Cium tangan itu diangkat tangan ini. Padahal jadi seorang belum ngambung di sini. Si salaman geleme salaman, tapi kok ya dinyunyuk kene lambene ngono. Ya. Maka seperti ini tidak boleh, ya. Jadi syaratnya yang ketiga, bahwasanya orang yang kita cium itu tidak memiliki hasrat keinginan untuk dicium, ya. Karena memang tawadhu ya. Jadi biasanya kalau mencium langsung tarik, nah seperti itu, ya. Baik. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, ya, di dalam kitab Al-Majmu' Fatawa, Al-Mustadrak ala Majmu' Al-Fatawa, jilid yang pertama beliau mengatakan wa amma tidak umat dilihat linnas liyuqabbiruha, ya. Dan adapun memulai menjulurkan tangan kepada manusia agar manusia itu menciumnya, ya, wa qasduhu lidzalika, dan dia bermaksud untuk itu artinya bin dicium, fayunha an dzalik bila nazar. Maka hal seperti ini dilarang tanpa ada perselisihan para ulama, ya. Tanpa ada perselisihan para ulama. Jadi kalau enek kok uang disalami tangan disodorke, iki dilarang. Ya, semua sepakat, para ulama sepakat tentang hal tersebut. Kainan man kana, siapapun orang tersebut, bila bima idza kana al-muqabbil al-muqtadi bidzalika. Ya, beda halnya ketika yang mencium itu dia yang memulai. Jadi kita salaman, ketemu dengan guru kita misalnya, kita salaman, kita tarik tangannya untuk kita cium, itu dibolehkan. Bahkan ada yang mengatakan sunnah. Tapi kalau kita salaman dengan seorang kiai atau guru kita sekalipun, kalau dia yang menyodorkan tangannya untuk kita cium, maka ini nggak boleh tanpa ada khilaf. Semua ulama tidak membolehkan. Karena berarti ini ada sisi untuk dia ingin diagungkan dirinya, ya. Karena cium tangan ini kan niatnya hanya untuk ihtiram saja, ya, untuk ngajeni sopan santun. Dan niat kita ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah meninggikan derajat ahlul ilmi, meninggikan derajat orang tua. Maka begitu pula kita
di dalam meninggikan derajat kedudukan mereka, salah satunya dengan ihtiram, yaitu menghormati mereka dengan cium tangan, cium kepala, atau bahkan cium kakinya. Tapi sekali lagi ini tidak sering dilakukan, dan ketika mencium kaki posisinya harus dilihat, karena nanti kalau tidak kita perhatikan posisinya, kita jatuh kepada larangan, yaitu ketika kita rukuk, karena kaki kan posisinya di bawah. Makanya Syaikh Fauzan Hafizahullah itu menjelaskan, itu posisinya kita bisa melakukan, mempraktekkan itu ketika kita mungkin pas duduk sejajar. Ya, kita pas duduk sejajar. Jadi tidak inhina, tidak kita rukuk. Ya, tapi kalau kita ketemu berdiri sama-sama berdirinya dengan orang tua, dengan ulama, dengan kiai, dengan ustaz kita, maka sudah, ya, bisa dengan takbirul yad atau takbirul ras saja, ya, cium tangan atau cium kepala saja, tanpa harus cium kaki, ya, karena kalau harus cium kaki kita harus rukuk, dan itu dilarang dalam Islam, ya. Kemudian syarat yang keempat, an la yakuna hadzal takbir illa nadiran, wa haitsu yaqtadihi al-fi'lu la bi kulli maratin yalqahu fiha. Bahwasanya itu dilakukan, ya, cium tangan, kening atau kepala atau kaki itu dilakukan, ya, melainkan posisinya nadiran, artinya jarang, ya. Jangan sampai itu sering dilakukan, artinya setiap kali ketemu cium tangan, cium kening, cium kaki, ngomong terus. Ketemu ning ping 5 ya ping 5 ngomong iki jenenge orang ihtiram, tapi sudah hulu. Ya, sudah hulu, ya, berlebih-lebihan. Dan itu bisa menyeret seorang kepada mengkultuskan, ya, mengkultuskan, ya. Tapi kita lakukan hal tersebut kalau memang momennya tepat dan memang butuh, ya. Makanya kita kalau sowan ke orang tua, ya, karena rumah sudah berbeda misalnya, ya, kita seminggu sekali atau sebulan sekali datang ke orang tua, duduk bersama. Nanti kalau pas pamitan, habis duduk, salaman, cium tangan, cium kepala, cium kaki, kemudian pamit, tidak ada masalah. Tapi kalau masih satu rumah dengan orang tua, ya berdino terus, ya, nggak pas, ya. Nah, ini dilarang. Baik, ya. Baik, ini ya 4 syarat dari dibolehkannya, bahkan disunahkannya untuk mencium tangan, kepala ataupun kaki bagi orang-orang yang memiliki kedudukan yang mulia di dalam agama. Artinya di pandangan Allah Subhanahu wa taala memang orang-orang itu memiliki kedudukan. Orang tua kan kita disuruh birrul walidain. Ahlul ilmi, Allah sendiri mengatakan yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat. Berarti orang tersebut pantas untuk mendapatkan takbir tersebut, yaitu cium tangan, kepala ataupun kaki tersebut, ya. Yang kedua, diniatkan dalam rangka kurban, yaitu niatnya bukan mengagungkan orang tersebut. Tapi kalau kita sudah ada niat mengagungkan orang tersebut, iki wali, iki banyak berkah, enek ini aku nganggung tangan iki, engkau dagangan itu jadi laris, satu sampai ini dagangan itu jadi berkah. Nah, ini dilarang seperti ini. Mau tapi cium tangan bukan cari berkah kita, tapi ihtiram, ya. Makanya dilakukan benar-benar niatan kurban, benar-benar niatan kita itu ibadah kepada Allah, bukan cari berkah, ya, bukan cari berkah dari perbuatan kita tersebut, ya. Ini harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga, yaitu tidak dilakukan kepada orang yang punya keinginan
punya antusiasme untuk dicium tangannya atau kepalanya atau kakinya. Ya, orang-orang seperti ini, siapapun dia, kalau orangnya seperti itu punya keinginan yang kuat untuk dimuliakan, ya, berarti orang ini malah justru tidak pantas untuk dilakukan seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, syarat yang terakhir yaitu tidak dilakukan sering, artinya jarang-jarang saja, sesuai momennya, ya, sesuai momennya, ya. Baik. Sekali lagi tadi ya, cium tangan itu dengan mulut atau dengan bibir, bukan dengan kening. Karena ada sekarang ini yang tangan ditempelkan di sini. Ini namanya sajadatus sughra, ya, dan ini muharram, diharamkan, ya. Tadi bentuknya menjadikan tangan orang lain itu sebagai tempat sujud, tapi dicium, benar-benar dicium dengan bibir, ya. Baik, sampai sini dulu ya. Insyaallah pada pembahasan yang akan datang kita masuk pada pembahasan al-qiyam, ya, yaitu menyambut seseorang dengan berdiri, ya. Ini juga ada pembahasan, ya. Baik, jadi pelajaran kita pada malam hari ini kita telah mengetahui tentang hukum mu'anaqah, ya, bahwasanya mu'anaqah itu tidak mutlak dilarang dan juga tidak mutlak disunahkan, ya. Ini harus kita tahu, ya, agar kita bisa mengamalkannya di kehidupan kita, karena yang namanya sunnah itu kalau kita lakukan terus, ya, itu bisa menjadikan kecintaan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda tentang menceritakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala yaitu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, senantiasa hambaku itu bertakwa kepadamu dengan nawafil, dengan perkara-perkara sunnah, hatta uhibba, sampai aku mencintainya. Artinya ketika seorang hamba itu melakukan perkara-perkara sunnah, walaupun ini sebenarnya ditinggalkan dengan sengaja nggak ada masalah, tapi kalau dia lakukan itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai dirinya. Ya, akan mencintai dirinya. Kalau sudah Allah mencintai dirinya, maka kata Allah, aku yang akan menjadi pendengarannya, aku yang akan menjadi penglihatannya, aku yang akan menjadi tangannya, aku yang akan menjadi kakinya. Semuanya itu akan mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Matanya akan digunakan untuk sesuatu yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, untuk melihat hal-hal yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Telinganya demikian untuk mendengar hal-hal yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangan, kakinya semuanya digunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan hindarkan anggota badan tubuh tersebut dari hal-hal yang membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Inilah dikarenakan seorang hamba tersebut senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hal-hal yang disunnahkan, ya. Jadi jangan anggap remeh sunnah, karena sunnah ini bisa untuk menjadi jalan kita istiqomah di jalan yang lurus ini. Kemudian juga tentang takbirul riyad, yaitu mencium tangan, mencium kepala, mencium kaki. Ini kita telah mengetahui ilmunya, bahwasanya itu di antara min makarimil akhlak, termasuk akhlak yang mulia, tapi dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Jadi sehingga ketika kita melihat saudara kita melakukan hal sedemikian, kita tidak terburu-buru di dalam memvonis, ya. Tidak buru-buru, wah ini kok kayak ngono ya. Ya mungkin kita yang belum tahu ilmunya, tapi setelah kita tahu ilmunya, maka kita bisa memilah, oh ini ternyata yang dibolehkan, ini yang disunahkan, ini ternyata yang dilarang itu seperti ini, ya.
termasuk mencium kaki, ya. Makanya Imam Muslim rahimahullah itu pernah berangan-angan mencium kedua kakinya Imam Bukhari, yaitu guru beliau, ya, rahimahullah, ya, tapi tidak diizinkan oleh Imam Bukhari, ya, karena ketahuan Imam Bukhari rahimahullah taala, ya. Imam Muslim sampai mengatakan, biarkanlah aku mencium kedua kakimu, wahai ustaz dan ustadzin, wahai ustadznya para ustadz, ya, yaitu Imam Bukhari, ya, ustadznya para ustadz, ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya perbuatan seperti itu sudah ma'ruf di kalangan para salaf, bahkan para sahabat itu banyak yang melakukannya walaupun tidak menjadi kebiasaan, ya. Dengan syarat tidak menjadi kebiasaan dan itu dilakukan sesuai dengan momennya dan sesuai dengan aturannya, maka itu menjadi akhlak yang mulia. Tapi jangan sampai hulu, ya. Hulu itu bisa jadi karena terlalu sering, ya. Sesuatu yang sunnahnya itu tidak sering tapi dilakukan sering, itu juga hulu. Ataupun dengan cara yang tidak tepat seperti tadi, posisinya tidak pas, kita paksakan posisi berdiri ingin cium kaki, maka itu posisi yang tidak pas, tidak sesuai dengan momennya, maka ini tidak perlu dilakukan. Tapi kalau momennya pas, sambil istilahnya masing-masing duduk sejajar, atau yang satu di kursi, yang satu di bawah di lantai, maka cium tangan atau cium kaki kedua orang tua, atau cium kaki ulama, ya, yang kita hormati atau guru kita, maka ini tidak mengapa dalam rangka ihtiram, dan ini merupakan akhlak yang mulia. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Khairul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.